Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini mungkin judul yang akan saya angkat sedikit meleset dari dugaan kamu. Kenapa? Saya akan mencoba untuk kembali flashback bagaimana kehidupan diri kamu bersama dengan manusia tersebut. Apa yang dia cari dari diri kamu ketika diri kamu menjalin suatu hubungan di masa lalu? Apakah hubungan itu hanya bersifat untuk mencari sesuatu hal atau memang tidak? Saya hanya untuk ingin tahu di masa lalu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Udah kayak apa aku? Udah kayak cenayang melihat masa lalu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya melihat dan merasakan sepertinya ada pergerakan, yang dimana pergerakan tersebut letaknya terhadap kondisi batin dan perasaan. Kenapa saya mengatakan dalam kondisi batin dan perasaan? Sepertinya kedua aspek tersebut benar-benar sangat tersiksa. Bukan hanya tersiksa, tetapi mengharuskan satu energi tersebut seperti orang yang masih mempergunakan perasaan, tetapi perasaan tersebut tidak membuktikan terhadap ekspektasi yang sesuai dengan harapan.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut saya rasa letaknya terhadap sifat dan karakter. Kenapa saya mengatakan sifat dan karakter? Kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Devil. Kartu yang mengarah terhadap hubungan yang dimulai dari kondisi kesenangan. Kesenangan yang tidak memiliki ujung, tetapi menyadari kesenangan itu sudah menyakiti perasaan orang lain. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya mengategorikannya benar-benar sangat tidak sinkron. Kenapa saya mengatakan tidak sinkron? Karena dari kondisi pemikiran sudah merasakan sesuatu hal yang begitu sangat kacau. Kalau saya menarik dari kondisi perasaan, mungkin perasaan ini sudah terlalu bosan untuk mendapatkan suatu pengaruh buruk. Kalau dari kondisi batin, sepertinya batin itu seakan-akan ingin menjerit dan ingin berteriak, yang dimana jeritan tersebut seakan-akan menuntut suatu keadilan. Saya rasa apa yang barusan saya katakan ini sepertinya yang kamu rasakan di masa lalu ketika diri kamu bersama manusia tersebut. Itu yang saya lihat ketika diri kamu bersama dengan manusia yang selama itu kamu prioritaskan. Terlalu banyak pengaruh buruk yang kamu dapatkan dari manusia itu. Terlalu lama sepertinya kesabaran kamu selalu diuji. Bukan hanya kesabaran kamu yang diuji, tetapi hubungan yang pernah kamu jalin terhadap manusia tersebut di masa lalu, saya rasa itu adalah hubungan yang sekedar formalitas untuk dia permainkan. Formalitas yang mengharuskan diri kamu memberikan suatu kondisi kenyamanan, di mana kenyamanan itu dia rasakan, tetapi diri dia tidak merespon kenyamanan tersebut terhadap diri kamu. Kartu pertama yang muncul adalah kartu The Devil. Saya mengira ketika diri saya membuka kartu pertama dan mengambil topik terhadap kondisi di masa lalu kamu,
bersama dengan manusia tersebut, situasi penuh dengan kebahagiaan. Ternyata kebalikannya. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau tidak? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa atau memang tidak cocok kau rasa? Kartu the devil, kartu iblis. Iblis yang kamu prioritaskan di masa lalu, bukan manusia. Kenapa? Kalau memang diri dia sebagai manusia, kartu yang saya pegang ini tidak akan muncul. Manis di depan orang lain, seakan-akan orang lain yakin terhadap hubungan yang kamu jalankan terhadap manusia tersebut, tetapi kemanisan itu tidak terbukti untuk kamu dapatkan. Saya rasa hubungan di masa lalu kamu itu hubungan yang hanya berkaitan terhadap apa yang kamu miliki dan terhadap apa yang pernah kamu berikan. Dan saya rasa hubungan kamu di masa lalu itu hanya sekedar hubungan penuh dengan gairah. Gairah terhadap kondisi fisik, gairah terhadap kondisi keuangan, gairah terhadap kondisi kestabilan, gairah terhadap kondisi keseimbangan. Saya rasa kalau saya berbicara secara kasar, yang dimana perkataan saya ini mungkin termasuk daerah kesensitifan kamu. Ini manusia hanya menikmati diri kamu secara fisik. Setelah menikmati diri kamu secara fisik, ini manusia bukan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, tetapi memberikan diri kamu berbagai dampak negatif. Maaf kalau diri saya mengatakan gairah secara fisik. Mungkin diri kamu lebih mengerti dan bisa menelaah perkataan saya tadi. Hanya menikmati seks doang terhadap diri kamu dan materi kamu. Selebihnya saya rasa tidak ada. The devil, kartu iblis. Apakah mungkin saya harus berbicara mengenai hal positif, sementara kartu pertama yang keluar adalah kartu iblis? Apakah mungkin saya mengatakan hubungan di masa lalu kamu itu hubungan penuh dengan ketenangan, sementara kartu yang saya pegang adalah kartu iblis? Saya rasa tidak. Tidak, Wageng. Ini manusia hanya sekedar numpang di dalam kehidupan kamu. Ini manusia hanya sekedar mencari apa yang menjadi tujuan dia. Dia hanya melihat kondisi fisik kamu. Setelah mendapatkan fisik kamu, dia mencari kondisi keuangan kamu. Setelah manusia itu mendapatkan tujuan dia, dia malah berpetualang terhadap pihak lain. Bagaimana perkataan saya? Apakah sesuai dengan topik yang saya katakan tadi ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu? Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. Saya tidak ada niat untuk menyudutkan atau menyalahkan atau membenarkan. Apa yang saya lihat, itu yang saya katakan. Tidak mau melenceng dan tidak mau mengecualikan. The devil, setelah menikmati kulit diri kamu, pergi seperti kilat. Itu yang saya lihat, Wak Geng.
hubungan hanya sekedar berdasarkan kehausan gairah yang memaksa diri kamu untuk melampiaskan gairahnya terhadap diri kamu. Selebihnya saya rasa tidak. Kalaupun manusia ini memberikan diri kamu suatu ketenangan, karena mungkin kamu sudah memberikan apa yang kamu miliki semuanya. Saya tidak memberikan sugesti, Wak Geng. Ingat itu. Ini dia. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, lagi-lagi saya mengategorikan ini manusia memang tidak memiliki hati nurani. Hanya memanfaatkan suatu kondisi untuk mencari yang dia anggap sangat penting untuk diri dia. The Devil. Wow, kartu The Devil pula yang keluar. Saya kira tadi kartu The Temperance yang keluar. Ternyata kartu The Devil, kartu Dajjal, kartu iblis. Wow, saya cukup terkejut membuka kartu pertama ini. Ini dia, Wak Geng. Akibat hubungan kamu di masa lalu yang hanya berdasarkan gairah seks dan gairah materi, ujung-ujungnya untuk saat ini diri kamu benar-benar merasa sakit hati dan merasa seperti tidak terima, dimanfaatkan diri kamu di masa lalu. Pergi meninggalkan diri kamu tanpa melihat kondisi diri kamu benar-benar sudah tersakiti. Dan saya rasa ini manusia terlalu lebih mendominasi mencari seseorang itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan keindahan secara fisik. Hobi berpetualang ini manusia. Mencicipi 1, 2, 3, 4, bahkan sampai lebih. Tebar-tebar pesona, memberikan harapan terhadap orang lain, begitu juga terhadap diri kamu. Rayuan maut, sehingga diri kamu rela menghabiskan apa yang kamu miliki terhadap manusia ini. Dia hanya mencari apa yang kamu miliki, tidak apa yang kamu miliki di dalam perasaan. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini, saya rasa kamu tidak sanggup untuk mengendalikan manusia itu di masa lalu. Kenapa? Karena manusia ini menginginkan yang namanya kebebasan. Manusia ini menginginkan yang namanya kebebasan untuk berpetualang. Manusia ini tidak ada kata akhir dan tidak ada kata awal. Bagi dia, semuanya itu hanya untuk dipermainkan. Bagi diri dia, semuanya itu hanya untuk dicicipi. The Fool. Kebodohan yang pernah kamu jalankan di masa lalu berdampak negatif terhadap diri kamu untuk saat ini. Dia hanya menjadikan diri kamu suatu jembatan, yang dimana jembatan itu untuk menikmati suatu derajat. Dia hanya menjadikan diri kamu itu sebagai batu loncatan dia untuk diri dia bisa diakui oleh berbagai pihak.
Dia hanya menjadikan diri kamu itu sebagai pelampiasan dia apabila diri dia pernah merasa tersakiti dari pihak lain. Dia menjadikan diri kamu itu sebagai boneka permainan dia. Kapan dia mainkan diri kamu, di situ diri kamu hanya terdiam. The full kebodohan, yang dimana kebodohan itu memberikan kemurnian terhadap orang yang pernah diprioritaskan. Cocok kau rasa dengan omongan saya tadi? Seru tidak gibahan yang saya katakan tadi? Saya hanya mencoba untuk melihat apa yang saya lihat ternyata berkaitan terhadap kartu yang saya pegang ini. Bagaimana mungkin bisa mengubah seseorang kalau seseorang itu masih memiliki sifat dan karakter untuk menikmati kebebasan? Sekuat apapun diri kamu di masa lalu untuk mengubah manusia tersebut, saya rasa tidak. Tidak bisa. Itu dia, Wageng. The full kebodohan hanya sekedar omong kosong yang kamu pertaruhkan selama ini. Itu dia yang saya lihat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles. Keluarnya kartu ketiga ini mengarah terhadap kondisi keuangan kamu. Saya tidak tahu keluarnya kartu ketiga ini suatu kebetulan atau memang suatu sinyal yang dimana tadi saya sempat mengatakan kamu hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan suatu gairah materi. Ini dia. Setelah diri dia mendapatkan materi dan setelah diri dia mendapatkan secara fisik, dia menggantung hubungan kamu. Dia pergi tanpa memberikan diri kamu suatu kejelasan dari hubungan kamu. Unsur kesengajaan. Kenapa? Karena ketika diri dia tidak lagi mendapatkan suatu kebebasan atau kebahagiaan dari unsur kesenangan dia, dia akan kembali terhadap diri kamu, di mana kembalinya diri dia terhadap diri kamu, alasannya, saya masih memiliki ikatan terhadap diri kamu. Kamu tidak bisa pergi dari diri saya. Selama ikatan itu belum saya putuskan, saya akan masih bisa kembali terhadap diri kamu. Unsur kesengajaan digantung dengan tidak ada kejelasan. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini yang kamu rasakan di masa lalu? Sudah digantung secara perasaan, materi kamu pun habis untuk manusia ini, pemikiran kamu tidak nyaman, bukan mendapatkan pengaruh positif tetapi pengaruh negatif, dan diri kamu hanya sebagai jembatan untuk dilangkahi mendapatkan apa tujuan dia. Ini yang saya lihat. Atau jangan-jangan keluarnya kartu Six of Pentacles ini ada satu aset yang di masa lalu kamu miliki, tetapi tanpa kamu sadari aset tersebut sudah dia permainkan dan hasilnya dia nikmati, seakan-akan manusia ini memiliki keseimbangan untuk menyombongkan diri terhadap berbagai pihak. Karena kartu ini mengarah terhadap kondisi keuangan kamu di masa lalu. Benar-benar sangat hancur. Benar-benar sangat terpuruk dan benar-benar sangat miskin. Itu dia, Wageng. The Devil, unsur tanah,
menjatuhkan diri kamu di masa lalu, bukan membangkitkan diri kamu di masa lalu. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan, dan kondisi pergerakan energi kamu untuk saat ini sepertinya membuat diri kamu merasa sensitif akibat dari perbuatan manusia itu di masa lalu. Untuk saat ini, diri kamu lebih mempertimbangkan apabila diri dia kembali terhadap diri kamu. Walaupun manusia ini menggantung hubungan kamu, sepertinya diri kamu sudah bersifat mau kembali, silakan, tidak kembali, silakan, toh juga tidak ada keuntungan secara batin. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Karena diri kamu sudah terlalu capek, terlalu jenuh, dan terlalu bosan untuk memberikan berbagai kesempatan agar kesempatan itu bisa dimanfaatkan tetapi disalahgunakan. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Seven of Swords. Di mana kemunculan kartu Seven of Swords ini 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mencoba mengambil satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, satu pedang ini menggambarkan kondisi seseorang yang benar-benar sangat licik. Kelicikan yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kemenangan. Tetapi kemenangan itu bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif. Kenapa? Karena diri dia sudah mendapatkan keberuntungan terhadap diri kamu. Ini manusia benar-benar sangat licik ketika bersama dengan diri kamu di masa lalu. Kelicikan dia ini bisa berkaitan terhadap berbagai aspek. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Selalu menggiring opini di masa lalu yang seakan-akan opini itu dia yang tersiksa, padahal kamu yang terzolimi. Pintar ini manusia, seperti ular. Sekali mematuk, dapat keuntungan. Sekali mematuk, menghancurkan diri kamu. 4 kartu kondisi diri kamu di masa lalu. Digantung secara hubungan, secara materi dimanipulatif, secara kesehatan terganggu, dan pemikiran kamu terlalu banyak menyimpan pengaruh buruk, sehingga kamu menganggap untuk saat ini kehidupan di masa lalu kamu itu adalah suatu kebodohan yang penuh dengan kelicikan. Nah, kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini sebagai kartu terakhir. Saya rasa ini kartu terlalu mendominasi terhadap kondisi perasaan kamu yang selalu memberikan suatu kesempatan di balik dari diri kamu yang seakan-akan mendapatkan suatu pengaruh buruk, kamu selalu memaafkan. Mendapatkan suatu kelicikan, kamu selalu memaafkan. Ketika diri kamu digantung dari hubungan asmara, seakan-akan diri kamu menunggu dan memberikan suatu kesabaran, yang dimana kesabaran tersebut kamu memiliki keyakinan manusia itu akan berubah. The Empress, terlalu tulus diri kamu mencintai manusia itu di masa lalu. Akan tetapi berbeda dengan apa yang kamu pikirkan ketika manusia ini bersama dengan diri kamu. Dia hanya menganggap diri kamu itu adalah seorang angel
yang menghampiri kehidupan dia. Ketika diri kamu hadir, diri dia memanfaatkan diri kamu. Saya salut kartu terakhir keluar sebagai kartu The Empress, yang dimana kejadian di masa lalu kamu membuat diri kamu mendapatkan berbagai pembelajaran untuk saat ini. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Oke, Wak Geng? Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan diangkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Oke, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.